sama-sama mengerjakannya, termasuk masyarakat, dan ini menjadi tulang punggungnya, bahwa kita secara terencana, secara sistematis menjalankan 6 arahan Presiden di dalam kaitan dengan percepatan penanganan pandemi COVID-19 ini. Testing dilaksanakan secara lebih masif lagi, sehingga diharapkan bahwa kita bisa dengan cepat mengidentifikasi orang tanpa gejala, karena inilah yang kemudian kita takutkan sebagai sumber penularan di tengah masyarakat. Kemudian semua kasus yang sudah kita identifikasi positif harus dilaksanakan penelusuran, tracing kontaknya. Dan ini harus dilaksanakan secara lebih agresif lagi. Artinya bahwa penelusuran kontak pada keluarga, pada lingkungan kerjanya menjadi penting untuk kita bisa dapatkan orang-orang yang harus kita pantau terkait dengan kemungkinan dia tertular. Tentunya tracing ini ditujukan bukan hanya untuk menelusuri riwayat kontak, tetapi juga sekaligus kita akan melakukan pemeriksaan, pengetesan, agar dengan cepat juga kita bisa menemukan sumber penularan yang ada di masyarakat. Kemudian kasus positif yang didapatkan tentunya bisa saja harus dirawat di rumah sakit karena keluhan-keluhan medisnya, dan ini harus dilaksanakan dengan penanganan yang terbaik. Namun untuk kasus-kasus yang tanpa gejala atau gejalanya ringan, maka kita minta untuk melaksanakan isolasi secara mandiri. Tentunya ini harus betul-betul dijalankan dengan ketentuan-ketentuan, dengan pedoman-pedoman tentang isolasi yang benar. Karena kalau tidak, maka dia akan menjadi sumber penularan di tengah masyarakat. Kemudian kita sudah mulai bergerak menuju ke tatanan kehidupan yang baru, di mana pemeriksaan jasa konsultasi atau upaya untuk melaksanakan konsultasi kesehatan tidak harus dilaksanakan dengan mendatangi rumah sakit. Bisa kita laksanakan dengan melalui kegiatan konsultasi secara telemedicine. Artinya kita bisa berkonsultasi dengan menggunakan teknologi. Ini yang menjadi penting dan betul-betul harus kita pahami. Saudara-saudara sekalian, inilah upaya-upaya yang saat ini sudah banyak dilaksanakan oleh masyarakat kita. Kita sudah mulai menyadari bahwa tidak mungkin kita diam, kita menyerah, menunggu sampai dengan vaksin ditemukan. Proses pembentukan vaksin masih dilaksanakan oleh para ahli di seluruh dunia. Ini bukan sesuatu yang mudah, dan ini terus dilaksanakan secara serius. Oleh karena itu, kita masih menunggu dan belum tahu secara pasti kapan akan diumumkan dan digunakan penggunaan vaksin ini. Oleh karena itu, maka kita juga harus berubah, beradaptasi sambil menunggu ini semuanya. Ini penting, karena bagaimanapun juga kita harus aman. Kita harus memutuskan rantai penularan COVID-19. Maka secara prinsip sekarang ini yang harus kita bangun bersama-sama adalah aman. Aman dari kemungkinan tertular COVID-19. Dan tentunya juga aman bagi penderitanya atau orang yang di dalam tubuhnya ada virus, juga aman agar tidak menularkan ke orang lain. Di dalam kondisi inilah maka kita baru bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mengarah kepada produktivitas. Oleh karena itu, kunci awalnya adalah aman. Aman tidak tertular dari virus ini, dan setelah itu kita harus bisa produktif. Pemerintah akan secara bersungguh-sungguh, akan secara serius untuk bersama-sama masyarakat menciptakan situasi yang aman. Situasi di mana kita bisa terbebas dari penularan. Oleh karena itu protokol kesehatan ditujukan untuk mendapatkan rasa aman itu. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian juga mempertahankan status imunologi kita, imunitas kita yang baik, kemudian keseimbangan antara aktivitas fisik dengan istirahat, asupan gizi yang seimbang, ini adalah kunci untuk kita bisa aman.
Dan kalau kita aman, tentunya kita akan bisa produktif. Karena tidak mungkin dalam kondisi kita sakit, kita akan produktif. Oleh karena itu, pemerintah akan mengedepankan faktor aman. Aman dari kemungkinan tertular menjadi yang nomor satu. Setelah itu, kita akan melakukan berbagai macam upaya agar kita bisa produktif. Ini yang menjadi penting untuk kita pahami bersama. Saudara-saudara, pada hari ini kita telah menghimpun data dan melakukan kajian terhadap data. Ada 13.333 spesimen yang kita periksa. Kita akan terus untuk meningkatkan upaya kita melaksanakan pemeriksaan, testing, lebih masif lagi. Sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih optimal. Kita mengupayakan target 20.000 sehari harus kita kejar. Karena sarana untuk melaksanakan ini berupa laboratorium dan sebagainya cukup. Dan sudah tersebar di banyak tempat. Kami sudah mengaktifkan 66 mesin tes cepat molekuler yang berada di semua kabupaten kota di tanah air kita. Ini menjadi salah satu tulang punggung kita sehingga kemudian jarak antara rumah sakit yang membutuhkan pemeriksaan dengan laboratorium yang mampu memeriksa bisa semakin kita perpendek. Oleh karena itu maka target kita untuk mengejar terus sampai dengan 20.000 ini akan selalu kita upayakan dengan sungguh-sungguh. Dan kami semakin memperbaiki sistem pelaporan yang dilakukan oleh seluruh laboratorium yang menyelenggarakan pemeriksaan. Sampai dengan hari ini kita sudah memeriksa 380.973 spesimen. Dari pemeriksaan ini memang kita masih mendapatkan kasus baru yang konfirmasi COVID-19 positif sebanyak 703 orang. Sehingga totalnya bisa sekarang menjadi 29.521 orang. Namun kalau kemudian kita rinci lebih detail sampai dengan tingkat provinsi, maka memang angka tertinggi yang kita dapatkan adalah di Jawa Timur yang meningkat 141 orang, kemudian DKI 76 orang, Kalimantan Selatan 71 orang, Jawa Tengah 58 orang, Sulawesi Selatan 54 orang. Namun kita juga melihat ada 19 provinsi yang angka kenaikannya di bawah 10. Di antaranya ada 3 provinsi yang hanya melaporkan kenaikan 2 kasus baru. Ada 4 provinsi yang melaporkan masing-masing hanya 1 kasus baru. Dan 6 provinsi yang tidak ada kasus baru. Ini sesuatu yang mengembirakan karena ini adalah menggambarkan tentang kondisi masyarakatnya yang sudah mulai bisa menerapkan kriteria aman dari COVID dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan cara yang baik. Kasus sembuh 551 orang, sehingga totalnya menjadi 9.443. Kalau kita lihat memang Jawa Timur hari ini melaporkan 141 positif, tetapi juga melaporkan 118 sembuh. DKI Jakarta melaporkan 76 positif, tetapi juga melaporkan 144 orang sembuh. Banten melaporkan ada 24 kasus baru, namun yang sembuh ada 45. Sumatera Barat 13 kasus baru, 21 orang sembuh. Jawa Barat 12 orang kasus baru, 45 orang sembuh. Kalimantan Barat ada 3 kasus baru, 15 orang sembuh. Kemudian kita lihat Papua Barat.